kali ini tema 4 subtema 4 pembelajaran 6 Pak Oki tidak bisa melakukannya melalui Zoom seperti biasanya itu ya. Pak Oki hanya mengirimkan rekaman pembahasan soalnya ini saja. Walaupun hanya Pak Oki kirimkan rekaman ini saja, kalian tetap mengikuti pembahasan soalnya. Seperti biasa, nanti kalian juga memberikan nilai itu ya, seperti pembahasan soal sebelumnya, tetap memberikan nilai seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian siapkan tugas yang sudah dikerjakan itu ya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Nah, ini ya. Kita awali dari nih. Pembahasan soal tema 4, subtema 4, pembelajaran 6. Kita awali dari A pilihan ganda. Nah, ini A pilihan ganda. Nomor 1. Kinan akan makan di meja makan. Namun, Kinan menumpahkan air minumnya ke meja makan sehingga taplak meja menjadi basah. Kinan pun menjadi tidak nyaman. Nah, ini penyelesaian masalah yang harus dilakukan Kinan adalah penyelesaian masalah yang paling tepat yang harus dilakukan Kinan. Yang mana ini ya? Ya, pilihannya adalah yang D. Ini D. Mengganti taplak meja yang basah dengan taplak meja yang kering. Itu penyelesaian masalah yang paling tepat. Itu. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Saat musyawarah, Kak Maya menyampaikan pendapatnya. Ayah, Ibu, dan Nisa mendengarkan pendapat Kak Maya. Kak Maya telah mendapatkan hak sebagai, sebagai apa ya ini ya? Sudah jelas di sini. Di musyawarah Kak Maya menyampaikan pendapatnya. Ayah, Ibu, dan Nisa mendengarkan pendapat Kak Maya. Nah, ini sudah jelas ya, ada ayah, ada ibu. Nah, juga ada Nisa di situ. Berarti ini sebagai apa? Apakah sebagai warga negara, warga masyarakat, warga sekolah, atau anggota keluarga? Nah, pilihan yang tepat adalah D, anggota keluarga. Nah, itu ayah, ibu itu termasuk anggota keluarga. Seperti itu ya, anak-anak. Lalu kita lanjutkan nomor 3. Contoh kewajiban dalam bertetangga adalah, ini kewajiban dalam bertetangga. Yang mana yang paling tepat ini? Yang mana termasuk kewajiban dalam bertetangga? Ya, betul. C, bersikap baik terhadap tetangga. Ini kewajiban yang harus dilakukan, bersikap baik terhadap tetangga. Bersikap baiknya itu entah itu menyapa saat bertemu di jalan atau membantu tetangga saat membutuhkan bantuan, itu merupakan contoh sikap baik. Nah, itu merupakan kewajiban. Coba lihat pilihan yang A. Menyampaikan pendapat saat musyawarah. Nah, ini menyampaikan pendapat saat musyawarah itu termasuk hak ya, hak. Berhak saat musyawarah itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Lalu yang B, didengar pendapatnya saat musyawarah. Didengar. Nah, ini juga termasuk hak ya, didengar. Nah, termasuk hak dalam bermusyawarah tentunya ya. Lalu pilihan yang D, mendapat. Nah, ini sudah jelas ada kata mendapat bantuan dari tetangga. Itu juga termasuk hak dalam bertetangga. Itu ya anak-anak, kalian harus bisa membedakan mana kewajiban dan mana hak. Nih, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Pembagian bilangan yang memiliki hasil 120 adalah, yang mana ini pembagian bilangan yang memiliki hasil 120. Nah, nanti kalian hitung semuanya yang A, B, C, dan D itu dihitung. Yang mana nanti hasilnya 120. Itu ya, yang mana hasilnya 120.
Nah, jawabannya adalah D. 240 dibagi 2. Ini hasilnya nanti adalah 120. Coba lihat pilihan yang A. 400 dibagi 2. Berapa ya 400 dibagi 2? Ya, betul sekali. 200. Kalau yang B, 300 dibagi 2. Berapa? Ya, betul. 150. Kalau yang C, 280 dibagi 2. Ya, 140. Jadi yang paling tepat itu adalah D. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 5. Pasangan bilangan yang memiliki hasil bagi 80. Nah, pasangan bilangan yang memiliki hasil bagi 80. Bila dibagi nanti itu hasilnya adalah 80. Ya, jawabannya adalah C, 320 dan 4. Nah, ini 320 dan 4 jika dibagi, ini 320 dibagi 4 itu hasilnya adalah 80. Coba kalau pilihan yang A, 320 dan 2 jika dibagi hasilnya berapa itu? Ya, 160. Kalau pilihan yang B, 240 dan 2 bila dibagi hasilnya berapa? Ya, 120. Kalau yang D, 240 dan 4 bila dibagi hasilnya berapa? Ya, betul. Hasilnya adalah 60. Jadi pasangan bilangan yang memiliki hasil bagi 80 yaitu 320 dan 4. Itu ya, pilihannya adalah C. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. B isian nomor 1. Galih akan bersepeda bersama teman-teman. Namun, ban sepeda Galih kempis. Galih tidak memiliki pompa ban. Galih segera pergi ke titik-titik untuk memompa ban sepedanya yang kempis. Nah, ini ban sepedanya Galih itu kempis, tapi dia tidak memiliki pompa untuk memompa ban sepeda. Sebaiknya Galih apa yang dilakukan Galih? Ya, Galih segera pergi ke bengkel. Ini merupakan penyelesaian masalah ya. Nah, karena bannya kempis tidak memiliki pompa, ya Galih menyelesaikan masalahnya itu dengan cara segera pergi ke bengkel untuk memompa ban sepedanya yang kempis. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Kita sebaiknya titik-titik tetangga yang membutuhkan pertolongan. Nah, sebaiknya bagaimana? Ya, membantu atau menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Ini harus ya, kewajiban. Ini termasuk kewajiban dalam bertetangga. Nomor 3. Mendapatkan kasih sayang orang tua, termasuk titik-titik sebagai anggota keluarga. Di sini sudah jelas, mendapat. Nah, mendapatkan. Nah, itu termasuk apa? Ya, betul. Termasuk hak. Nah, hak sebagai anggota keluarga. Tepatnya adalah haknya siapa? Betul, anak. Nah, itu ya. Hak sebagai anggota keluarga. Tepatnya haknya anak sebagai anggota keluarga. Itu ya, harus bisa membedakan mana yang namanya kewajiban, mana yang namanya hak. Tuh, kewajiban itu yang harus dilakukan. Segala sesuatu yang harus dilakukan itu termasuk itu namanya kewajiban. Kalau yang didapatkan itu namanya hak. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Bilangan-bilangan berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Nah, berarti bilangan-bilangan ini nantinya akan digunakan untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Nah, jadi untuk soal nomor 4 dan 5 tidak boleh di luar 3 bilangan ini. Ada 480, 8, dan 720. Tidak boleh bilangan selain 3 bilangan ini nanti ya. Baiklah, sekarang kita nomor 4. Pasangan bilangan yang memiliki hasil bagi 60, yaitu berapa dan berapa dari 3 bilangan itu? Yang mana bila dibagi nanti hasilnya adalah 60. Ya, jawabannya adalah 480 dan 8. Ini jika dibagi nanti hasilnya adalah
60. Sekarang nomor 5. Bilangan 90 adalah hasil bagi bilangan titik-titik dan titik-titik dari 3 bilangan tadi. Yang mana ya bila dibagi nanti hasilnya adalah 90? Iya, betul. 720 dan 8. Itu. Bila dibagi nanti hasilnya adalah 90. Itu ya anak-anak. Baiklah, coba sekarang kalian lihat salahnya salah berapa, betulnya berapa, diberi nilai ya. Nah, diberi nilai. Mudah-mudahan semua mendapatkan hasil yang bagus. Kalau bisa 100 semua ya. Semuanya dapat 100. Nah, itu kalau misalnya masih ada jawaban yang salah, nah segera diperbaiki, dipelajari. Nanti kalau ada soal yang seperti ini, bentuknya sama, bentuk soalnya sama, kalian bisa menjawab dengan betul. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu C uraian. C uraian nomor 1. Bacalah uraian berikut. Dibaca dulu uraiannya sebelum menjawab soalnya. Wabah demam berdarah melanda desa Sukamaju. Sudah 3 warga desa Sukamaju yang terjangkit penyakit demam berdarah. Terjangkit itu apa? Ya, terkena demam berdarah ya. Pemerintah setempat bertindak agar wabah demam berdarah tidak meluas. Nah, itu ya uraiannya. Tulislah penyelesaian masalah yang harus dilakukan pemerintah berdasarkan uraian tersebut. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan di desa Sukamaju itu? Nah, permasalahannya itu adalah wabah demam berdarah melanda desa Sukamaju dan sudah ada 3 warga yang terjangkit penyakit demam berdarah. Nah, untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan tersebut, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ini ya, untuk penyelesaian masalah berdasarkan uraian, ini penyelesaian masalahnya. Pemerintah melakukan penyemprotan atau fogging. Nah, ini fogging, penyemprotan asap untuk membasmi nyamuk demam berdarah itu ya. Tuh penyelesaian masalah yang pertama. Nah, itu ya. Lalu penyelesaian masalah berikutnya, pemerintah memberikan penyuluhan mengenai pencegahan penyakit demam berdarah. Ini caranya ya, penyelesaian masalah yang harus dilakukan pemerintah daerah. Nih, ada 2 contoh penyelesaian masalahnya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Opi menunggu bus di halte. Ia melihat orang mencoret-coret tempat duduk di halte tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan Opi? Nah, ini apa yang sebaiknya dilakukan Opi? Halte itu termasuk fasilitas, ya, fasilitas umum. Nah, itu fasilitas umum digunakan oleh banyak orang halte itu ya. Tapi ada orang yang mencoret-coretnya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Opi? Nah, apa yang dilakukan ya? Ya, Opi sebaiknya menegur atau menasehati orang tersebut agar tidak mencoret-coret lagi fasilitas umum dan mengajak orang tersebut untuk menjaga fasilitas umum. Nah, ini menjaga fasilitas umum itu termasuk kewajiban sebagai warga negara, itu ya. Nah, menjaga fasilitas umum, lalu hak terkait warga negara sebagai warga negara itu ya dapat menggunakan fasilitas umum seperti halte ini. Ini ya yang dilakukan Opi. Sekarang kita lanjutkan nomor 3.
Tulislah 2 hak yang didapat sebagai anggota keluarga. Nah, ini hak sebagai anggota keluarga. Kalian di sini diminta untuk menuliskan 2. Nah, ini Pak Oki berikan beberapa contohnya ya. Yang pertama, menggunakan fasilitas di rumah. Nah, ini fasilitas di rumah kalian juga sudah mengetahui ya contoh-contohnya. Ada kamar mandi, ada ruang keluarga, ada kamar, ada dapur, ada halaman. Nah, itu merupakan fasilitas di rumah. Kalian memiliki hak untuk menggunakannya, tapi kalian memiliki kewajiban juga, laksanakan kewajibannya untuk menjaga fasilitas di rumah tersebut. Lalu ini mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, sebagai anak kalian akan mendapat kasih sayang dari orang tua. Lalu memperoleh pendidikan. Nah, tidak hanya di sekolah, di rumah pun kalian akan mendapatkan pendidikan, tuh ya. Lalu menyampaikan dan didengar pendapatnya. Nah, jika nanti ada musyawarah keluarga, nah dalam keluarga saat musyawarah itu kalian memiliki hak untuk menyampaikan. Nah, saat menyampaikan pendapat kalian juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya. Seperti itu ya, anak-anak. Hak sebagai anggota keluarga. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nah, tulislah pembagian bilangan yang memiliki hasil 110. Ini sudah bisa ya tentunya kalian ya. Pada tema 4, subtema 4 ini, pembahasan tentang matematikanya itu adalah menentukan hasil, menentukan pembagian 2 bilangan yang hasilnya sudah ditentukan ya. Tuh. Selama tema 4, subtema 4 ini tentunya kalian sudah semakin memahami ya. Menuliskan bilangan sebagai hasil bagi 2 bilangan. Ini pembagian bilangan yang memiliki hasil 110. Nih contohnya yang pertama itu 220 dibagi 2 sama dengan 110. Ini contoh berikutnya 330 dibagi 3 itu adalah 110. Contoh berikutnya 440 dibagi 4 sama dengan 110. Ini hanya 3 contoh ya. Mungkin ada contoh lainnya lagi. Kalian boleh menuliskan pembagian bilangan yang memiliki hasil 110 lainnya. Misalnya 770 dibagi 7. Tuh ya. Hasilnya 110. Seperti itu. Boleh selain bilangan ini, pembagian bilangan ini, asalkan nanti adalah hasilnya 110. Seperti itu ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Tentukan pasangan bilangan yang memiliki hasil bagi bilangan berikut. Nah, ini pasangan bilangan yang memiliki hasil bagi 95. Di sini Pak Oki hanya memberikan satu contoh aja ya. Nanti kalau kalian memiliki contoh lainnya tidak apa-apa, asalkan sesuai ya hasilnya. Misalnya ini 190 dan 2. Nah, jika dibagi itu 190 dibagi 2 itu adalah 95. Contoh lainnya kalian bisa cari sendiri. Cara-caranya juga sudah kita pelajari selama pembelajaran tema 4 subtema 4 ini. Kalau masih belum memahami, kalian ulangi lagi melihat video pembelajarannya. Lalu yang B harusnya. Lupa Pak mengganti ya. Yang B ini harusnya 85. Nah, contohnya adalah 340 dan 4. Nah, jika dibagi 340 dibagi 4 ini adalah hasilnya 85. Kalian boleh pasangan bilangan lainnya asalkan nanti sesuai dengan hasilnya ini 85. Terserah nanti berapa caranya juga sudah kalian ketahui. Tentukan dulu bilangan yang kedua lalu dikali ya, kali nanti ketemu hasilnya. Seperti itu. Nah, itu ya anak-anak pembahasan soal kita kali ini. Walaupun hanya melalui rekaman ini, kalian tentunya sudah mengikuti ya, sudah menuliskan jawaban-jawaban yang benar dan juga sudah memberi nilai seperti biasanya itu ya anak-anak. Ya, baiklah.
pembelajaran kali ini, pembahasan soal kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kalian pelajari lagi pembahasan soalnya, belajar lagi. Nanti jika evaluasi, kalian bisa dengan mudah untuk menjawab soal-soal tersebut. Baiklah anak-anak, pembahasan soal kali ini cukup sampai di sini. Berkah dalam anak-anak.